Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Agustina, NIM 2020604067, kelas Mazawa 2, dosen pengampu Ibu Ria Agustina LCMA. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko perusahaan, termasuk adanya kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, dan penilaian hal-hal yang negatif yang dapat bekerja. Manajemen risiko adalah teori yang perlu diterapkan dalam pembangunan bisnis atau perusahaan, karena tanpa manajemen yang baik, kita tidak dapat mendeteksi hal-hal buruk yang dapat menghancurkan perusahaan. Bahkan yang lebih buruk lagi, perusahaan dapat mengalami penurunan atau runtuh tanpa bisa mengetahui apa yang menyebabkannya. Ada beberapa definisi menurut ahli. Yang pertama, menurut Bramantio, manajemen risiko adalah proses terstruktur dalam mengidentifikasi, memetakan, mengukur, mengembangkan solusi penanganan risiko. Yang kedua, menurut Dejo Josudarso, manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi manajemen dalam mengelola risiko, termasuk pada risiko yang dihadapi oleh perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, manfaat manajemen risiko. Ada beberapa bagian, diantaranya yang pertama, membantu perusahaan mencapai visi misi. Membantu perusahaan mencapai visi, misi, dan tujuan bisnisnya. Tanpa proses manajemen risiko, perusahaan yang benar Anda akan kesulitan atau bahkan gagal mewujudkan visi dan misi dalam suatu perusahaan. Yang kedua, mencegah perusahaan mengalami kolaps. Poin kedua, manfaat manajemen risiko ini. Ada banyak faktor yang bisa mengakibatkan bisnis Anda bangkrut, mulai dari faktor pengelolaan finansial sampai fraud oleh manusia. Proses manajemen risiko adalah salah satu solusi terampuh guna menghindari kebangkrutan, terutama dari segi keuangan. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain untuk meminimalisir ancaman, proses manajemen risiko juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan profitabilitas bisnis. Dengan adanya manajemen risiko, perusahaan Anda bisa mengalami pengelolaan sumber daya yang sekiranya kurang efisien. Yang keempat, menjaga kepercayaan stakeholder. Manfaat manajemen risiko perusahaan yang terakhir adalah agar stakeholder terus mempercayai Anda, sehingga reputasi bisnis Anda juga akan tetap terjaga. Jika perusahaan Anda terbukti punya nama baik di mata stakeholder, akan lebih baik lagi stakeholder datang pada Anda untuk memulai kerjasama. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko. Terdapat 6 tujuan manajemen risiko, diantaranya yang pertama, melindungi perusahaan. Memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, membantu pembuatan kerangka kerja. Membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja ini, manajemen risiko juga konsisten agar risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalamnya sebuah perusahaan. Yang ketiga, mendorong manajemen agar proaktif. Mendorong perusahaan agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Yang keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi mencapainya tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima, meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebut dalam peta risiko atau risk map. Hal ini juga berguna dalam mengembangkan strategi dan perbaikan proses risiko manajemen secara berkesinambungan. Yang keenam, sosialisasi manajemen risiko. Membangun kemampuan individu maupun manajemen risiko untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya manajemen risiko. Selanjutnya, prinsip manajemen risiko.
Ada 8 poin utama. Yang pertama, terintegrasi. Maksud dari terintegrasi adalah manajemen risiko menjadi bagian dari semua aktivitas perusahaan, dalam artian semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh tiap bagian dalam perusahaan harus dihubungkan dengan manajemen risiko agar nantinya ini bisa mendukung terhadap pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja serta inovasi. Yang kedua, terstruktur dan komprehensif. Dalam upaya penerapan sistem manajemen risiko, setiap proses atau tahapan harus terstruktur dan terencana dengan baik, tak lain agar perkembangan dan hasilnya bisa terpantau dan dapat dibandingkan. Yang ketiga, dapat disesuaikan standar dan panduan yang ada dalam ISO terbilang cukup fleksibel, dalam artian bisa disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan ataupun dengan tujuannya. Yang keempat, inklusif. Perencanaan atau penerapan ISO pasti membutuhkan keterlibatan dari pihak pemangku kepentingan. Selayaknya pandangan dan persepsi dari para petinggi perusahaan ini akan menjadi pertimbangan dalam perumusan sistem manajemen risiko. Yang kelima, dinamis. Anda harus paham bahwa risiko juga bisa bersifat dinamis, dalam artian risiko bisa berubah sesuai dengan konteks internal dan eksternal perusahaan. Yang keenam, informasi terbaik yang tersedia. Dalam upaya penerapan sistem manajemen risiko, perusahaan pasti membutuhkan banyak data. Yang ketujuh, faktor manusia dan budaya. Dalam realitanya, penerapan sistem manajemen sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku manusia dan budaya kerja yang ada pada organisasi tersebut. Selanjutnya, macam-macam resiko. Yang pertama, resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain, resiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Yang kedua, resiko operasional. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahannya manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Yang ketiga, resiko likuiditas. Resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa menggunakan aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat, resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang kelima, resiko hukum. Resiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini ditimbulkan diantaranya karena ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sah kontrak atau peningkatan aguna yang tidak sempurna. Yang keenam, resiko reputasi adalah resiko menurunnya tingkat kepercayaan pada pemangku kepentingan yang bersumber dari referensi negatif terhadap bank. Yang ketujuh, resiko strategis adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedelapan, resiko imbang hasil adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah, dana pihak dan ketiga bank. Yang kesembilan, resiko investasi adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil. Dan yang terakhir, resiko kepatuhan adalah resiko akibat bank tidak memenuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Langkah-langkah manajemen risiko. Yang pertama, menentukan konteks. Sebelum mengidentifikasi risiko, hal yang pertama dan utama yang kali pertama dilakukan perusahaan adalah menetapkan perencanaan jangka panjang, merencanakan kerja anggaran, dan key performance indication.
Dan penetapan konteks akan memudahkan perusahaan mengidentifikasi dan melakukan tahap-tahap selanjutnya. Beberapa penerapan konteks bisa berupa konteks lingkungan internal eksternal, menentukan tujuan, strategi, ruangan lingkungan, dan parameter di mana proses beresiko harus dilaksanakan, menentukan kriteria risiko seperti tingkat kemungkinan dan keparahan risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengenali dan mengetahui segala bentuk sumber bahaya serta aktivitas yang berisiko pada proses kerja. Adapun beberapa hal yang dilakukan yakni membuat daftar risiko lengkap dari kejadian yang berdampak pada bisnis perusahaan, mencatat faktor-faktor yang mempengaruhi risiko secara rinci, membuat risiko proses kejadian berdasarkan informasi gambaran hasil identifikasi. Yang ketiga, penilaian risiko adalah tahapan untuk menentukan besarnya risiko dengan mempertimbangkan keparahan yang terjadi. Untuk menantinya dapat dikendalikan. Adapun sebagai tindak lanjut dalam proses ini yakni mengevaluasi risiko. Salah satu bentuk nyatanya adalah apakah risiko dapat diterima atau tidak dalam level risiko sesuai dengan standar yang digunakan. Yang keempat, pengendalian risiko. Tahap ini sebagai penentu keseluruhan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya risiko. 5. Pemantauan dan tinjauan ulang. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui perubahan dan seberapa efektif sistem yang dilaksanakan. Pemantauan pengendalian risiko perlu dilakukan minimal setiap 3 bulan. Yang keenam, komunikasi dan konsultasi. Komunikasi adalah bagian terpenting di mana setiap informasi mengenai manajemen risiko perlu diketahui oleh semua pihak. Dan yang terakhir, konsultasi, yakni yakin dan percayalah bahwa setiap perusahaan memiliki resikonya masing-masing dan tentu dengan pelakuan yang tepat sasaran. Pastinya perusahaan Anda berkonsultasi dengan ahlinya. Baiklah, ini saja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.